Dito Aryo Tejo seret nama Jokowi saat diperiksa KPK. Alhamdulillah tadi sudah selesai diperiksa. Jadi saya minta semuanya apa yang diperlukan saya jawab. Secara garis besar memang yang ditanyakan lebih detail saat kunjungan kerja ke Arab Saudi. Waktu itu saya mendampingi Bapak Presiden Jokowi. Oh ya, waktu itu kunjungan kerja ada forum dunia dan juga ada bilateralnya. Kebetulan waktu itu olahraga menjadi sektor yang kerajaan Arab Saudi ingin kerjasama. Jadi waktu itu ada tantangan MOU juga. Ini MOU-nya tadi saya bawa. Untuk yang Kementerian Pemuda dan Olahraga, kebetulan tidak hanya Kemenpora, ada beberapa kementerian dan lembaga lainnya. Jadi itu pas bilateral dengan waktu itu MBS, waktu itu masih putra mahkota ya, tapi tidak Perdana Menteri. Jadi itu dilakukan. Jadi tadi saya menjelaskan dan juga apa saja kegiatan-kegiatan waktu di Arab Saudi. Saat pertemuan itu tidak ada pembahasan spesifik tentang kuota, tapi memang pertemuan bilateral waktu itu saya ingat sekali dari putra mahkota Perdana Menteri Muhammad bin Salman itu sangat senang dengan pertemuannya Pak Jokowi. Pagi waktu itu juga di situ juga kami memberikan dukungan untuk tuan rumah Piala Dunia waktu itu. Dan juga setelah makan siang waktu itu saya ingat betul ada pembahasan dari Perdana Menteri ini menawarkan kepada Indonesia apa saja yang harus dibantu. Yang topik utama pasti Arab Saudi itu pasti yang ada di benak semua masyarakat itu pasti haji. Itu disampaikan Bapak Presiden. Dan waktu itu saya ingat betul dari MBS Perdana Menteri itu semangat untuk semuanya ditindaklanjuti. Dan di pertemuan itu tidak ada juga terkait dengan jumlah kuota. Tapi itu secara garis besar Raja yang moodnya dengan baik dan happy atas diplomasi hebatnya Bapak Jokowi ya semuanya terlaksana. Dan itu tidak hanya terkait dengan haji, ada investasi, ada juga IKN, jadi banyak. Itu sebenarnya tidak kuota spesifik tapi pelayanan haji, karena kan haji kita butuh banyak kan. Jadi dan Indonesia yang minta, Mas? Iya, itu bagian. Dan tidak hanya minta haji, sebelumnya ada IKN dan investasi juga. Berarti kayak ibaratnya tukar-menukar, Mas, antara Arab Saudi dengan ini namanya Indonesia. Diplomasi, bukan tukar-menukar. Menurut saya ini jadi menarik dan kemudian pertanyaannya mengapa kok kemudian KPK masih manggil Dito ya? Harusnya ini yang dipanggil langsung saja Jokowi, karena berdasarkan penjelasan dari orang dekatnya Yakut Khalil Thomas, Islah Barawi, dan kemudian juga penjelasan dari Yakult sendiri dalam sebuah podcast, semua dia sendiri malah nggak tahu menahu ini Menteri Agama ini soal penambahan kuota itu. Pak Gus Yakut begini ketika itu, sampean kan baca berita, saya juga baca berita bahwa Indonesia mendapatkan kuota tambahan 20.000 dari Muhammad bin Salman. Tapi sampai saat ini saya tidak dilibatkan dalam proses itu. Itu Gus Yakut langsung, loh, saya bilang Gus Yakut, sampean ini Menteri Agama, kenapa kok tidak diberi kesempatan untuk mengelola tambahan kuota ini? Saya nggak tahu katanya. Presiden itu yang diajak adalah Dito, mantan Menpora. Itu yang diajak oleh Jokowi ketemu Muhammad bin Salman, dan disitulah dia mendapatkan kuota tambahan itu. Selain Dito, siapa lagi yang ikut rombongan beliau? Ada Erick Thohir, ada Pratikno. Itu berdasarkan keterangan Gus Yakut ketika itu. Dan Gus Yakut, saya sampai saat ini nggak tahu soal kuota tambahan itu, karena saya tidak dilibatkan. Sehingga saya bertanya ke Gus Yakut, sampean ini Menteri Agama apa bukan? Saya bilang, ya saya nggak tahu, Presiden belum memerintahkan saya. Dan kemudian saya tanya, gimana? Yang 20.000 itu beneran nggak sih atau cuma bluffing aja? Dan akhirnya Gus Yakut, ya saya udah tanya ke Presiden, suruh tunggu aja katanya. Nanti dari pihak Kementerian Haji Saudi akan menghubungi. Dan setelah itu kemudian dihubungi oleh Kementerian Haji bahwa memang betul 20.000 itu akan diserahkan ke Indonesia dan nanti pengelolanya itu adalah Kementerian Agama. Sehingga kemudian menjadi persoalan baru, kata Gus Yakut ketika itu. 20.000 ini angka yang besar. Sementara tahun 2023 saja ada tambahan kuota 8.600 dengan cuaca yang sangat panas dan tingkat hunian yang tidak berubah dari Musdalifah dan Mina sejak zaman Rasulullah sampai hari ini itu kan tidak bisa dimekarkan, karena itu adalah wilayah-wilayah ibadah yang harus dijalani dalam ritual haji Di Musdalifah ya? Iya, sehingga apa? Ketika kita mendapatkan tambahan kuota 8.600 tahun 2023, angka kematiannya hampir 800. Karena waktu itu di 2023 banyak jamaah yang tidak kebagian tenda. Di cuaca yang sangat panas sehingga mengalami dehidrasi, terutama orang-orang tua. Nah, ini adalah salah satu contoh kompleksitas
kompleksitas persoalan ketika itu. 8.600 saja sudah seperti itu. Nah, itu kenapa kemudian ini menjadi persoalan tersendiri ketika ada 20.000 tambahan. Sehingga akhirnya apa? Dibuatlah simulasi-simulasi di mana regulasi yang baku itu kan seharusnya 92 dan 8%. 92% reguler, 8% itu adalah ONH+. ONH+ oke lah dikelola oleh swasta, tapi kalau 92% dari 20.000 dimasukkan ke reguler, bisa dibayangkan berapa banyak lagi orang yang tidak kebagian tenda. Dengan tingkat hunian yang 0,40 cm per manusia. Otomatis orang berdiri saja itu harus dibelah manusia itu. Sebelahnya tidak boleh masuk mina, itu baru bisa mencukupi jumlah itu. Sehingga dibuatlah simulasi 50-50, 60-40, 70-30 dan seterusnya. Akhirnya ditemukan komposisi yang paling pas ketika itu dari kuota 20.000 ini ditentukan 50-50. Dengan pertimbangan regulasi juga dan undang-undang. Inilah kemudian yang oleh KPK dianggap sebagai mens rea tadi. Yang dianggap bahwa ada banyak orang yang kemudian kehilangan kesempatan untuk melakukan haji yang dirampas oleh seorang menteri agama pada masanya. 2024 kita dapat tambahan 20.000. Wow. Tambahan 20.000 yang kita dapat tambahan itu di ujung proses. Sudah mepet. Sudah mendekati berakhirnya proses persiapan teknis lah. Itu di bulan Oktober. Itu diterima langsung oleh presiden kita pada waktu itu, Presiden Jokowi, dari Pangeran MBS Muhammad bin Salman. Nah, masalahnya ketika Presiden Jokowi menerima kuota tambahan 20.000 itu tidak ada saya. Tidak ada saya di sana. Presiden waktu itu didampingi oleh Menteri BUMN pada waktu itu Pak Erick Thohir, kemudian Menpora Pak Dito, lalu ada Mensesnek dan Menseskap kalau saya tidak salah. Saya tidak ada di situ. Maksudnya pertimbangan secara teknisnya itu tidak tersampaikan. Nah, itu yang mau saya sampaikan. Seandainya saya ikut di situ, saya akan sampaikan kepada Presiden situasi di tahun 2023. Bahwa tambahan 20.000 itu akan sangat sulit sekali dicarikan layanan teknis yang paripurna. Seandainya. Tetapi kan faktanya bahwa ketika Presiden Jokowi menerima tambahan kuota itu, saya tidak ada di situ, sehingga saya tidak bisa memberikan pertimbangan. Saya hanya tahu dari siaran YouTube Setnek pada waktu itu. Dan terus terang saya agak kaget ketika Presiden Jokowi mengumumkan mendapatkan tambahan kuota 20.000 itu, yang ada dalam pikiran saya itu selain bagaimana menyiapkan hal teknisnya, sementara 8.000 tahun 2023 saja seperti itu kacaunya gitu ya. Yang saya pikir adalah Presiden ini sedang bermasalah dengan saya atau bagaimana? Atau saya ini dianggap melakukan kesalahan sehingga ketika bicara soal penambahan kuota haji kok saya nggak diajak gitu. Yang saya pikir itu secara garis besar memang yang ditanyakan lebih detail saat kunjungan kerja ke Arab Saudi. Waktu itu saya mendampingi Bapak Presiden Jokowi, dan tadi saya sudah menceritakan semuanya detail, dan semoga bisa membantu KPK dan juga sekarang ini menyelesaikan kasus. Itu kunjungan kerja apa sih Mas? Mungkin bisa dijelaskan Mas? Oh ya, waktu itu kunjungan kerja ada forum dunia dan juga ada bilateralnya. Kebetulan waktu itu olahraga menjadi sektor yang kerajaan Arab Saudi ingin kerjasama. Jadi waktu itu ada tantangan MOU juga. Ini MOU-nya tadi saya bawa. Untuk yang Kementerian Pemuda dan Olahraga, kebetulan tidak hanya Kemenpora, ada beberapa kementerian dan lembaga lainnya. Jadi itu pas bilateral dengan waktu itu MBS, waktu itu masih putra mahkota ya, tapi sudah Perdana Menteri. Jadi itu dilakukan. Jadi tadi saya menjelaskan, dan juga apa saja kegiatan-kegiatan waktu di Arab Saudi. Ada Mas? Alasan siap gak diajak kenapa Mas waktu itu Mas? Iya, setahu saya karena waktu kunjungan ke Arab Saudi, kan kalau kunjungan itu kan itu biasanya ditentukan oleh tuan rumah. Apa sektor-sektor yang rasanya akan dibahas. Kebetulan mungkin tidak ada keterkaitan dengan untuk
pembahasan haji dan juga Kementerian Agama ya. Menurut saya tidak tahu. Berarti waktu Beli nggak? Hah? Ada rencana beli? Nah, saya belum tahu, tapi ya kalau dipanggil pasti saya siap hadir. Harusnya ini Pak Jokowi juga diperiksa. Kenapa? Karena pada waktu itu kan orang menjadi bertanya-tanya mengapa pada waktu berlangsungnya pansus dan menjelang akhir masa jabatan DPR dan juga tentu saja jabatan dari kabinet pemerintahnya Jokowi Ma'ruf Amin itu kok Yakult ini malah dia melakukan kunjungan ke sejumlah negara, ini dimulai dari Arab Saudi ke Italia, Perancis dan juga kemudian ke Uni Emirat Arab itu, dan kemudian karena dia melakukan kunjungan yang sangat panjang ke luar negeri tadi, pansus itu tidak berhasil memanggil dia. Saya pada waktu itu kan menyatakan bahwa ini mencurigakan. Mengapa di tengah pansus bekerja dan juga ini di akhir masa jabatan dari Pak Jokowi kok malah dia diperintahkan untuk melakukan kunjungan ke luar negeri dalam waktu yang sangat panjang, dan banyak di antara kegiatan-kegiatan itu sebenarnya nggak terkait langsung dengan posisi dia sebagai Menteri Agama, karena waktu itu saya menyatakan hanya dua kemungkinan Yakult Khalil Qomas itu pergi ke luar negeri itu. Pertama, dia memang mendapat tugas dari Presiden. Yang kedua, dia ada tugas dan minta izin kepada Presiden, kemudian diizinkan. Karena nggak mungkin seorang menteri itu pergi ke luar negeri tanpa izin dari Presiden atau tanpa penugasan dari Presiden. Dan lebih aneh lagi, kenapa kok kemudian sampai sangat lama ya soal dia menghilang dari dalam negeri, dan waktu itu kan yang mempersoalkan bukan hanya publik, sampai kalangan internal NU sendiri, salah satunya Gus Nuril itu minta agar Yakult Khalil Qomas itu segera kembali ke Indonesia karena ini memalukan katanya sebagai anak kiai besar, sebagai tokoh di Nahdien, kalau dia kemudian tidak mau bertanggungjawabkan adanya dugaan korupsi itu sangat memalukan. Pak Jokowi sebagai presiden melarang Yakult Menteri Agama untuk datang ke pansus untuk menjelaskan yang sedang dibahas di pansus. Ya. Caranya melarang itu adalah memindahkan tugas yang harusnya kepada Pak Prabowo sebagai Menteri Pertahanan untuk sebuah agenda di Prancis, diserahkan kepada Menteri Agama yang notabene sebenarnya itu bukan tupoksinya. Perintahnya adalah wakili saya. Acara di Prancis itu berapa lama? Kurang lebih 3 hari kata Gus ya. 3 hari. Ternyata dia di sana berapa hari? 24 hari. 24 hari. Kenapa dia begitu lama? Karena dia menunggu suasananya reda. Sesuai dengan arahan Pak Jokowi ke Gus Yakut, buying time aja. Presiden mengatakan itu? Yes. Itu yang saya dengar dari Gus Yakut. Udah buying time aja. Sehingga Gus Yakut seperti layangan putus di sana. Putar-putar di Eropa. Putar-putar di Eropa karena dia belum dapat sinyal untuk segera kembali. Karena kalau dia kembali, dia tetap akan dipanggil. Dia berada dalam rentang waktu pemanggilan pansus. Dan ketika dia dipanggil pulang, bunyinya adalah pansus sudah selesai. Sudah selesai. Nah, belakangan ini kan soal ini kemudian terungkap ya. Setidaknya ada dua yang bisa membantu kita kemudian mendapat gambaran bahwa harusnya KPK itu sudah langsung memanggil Jokowi, atau mungkin kalau sekarang ini memanggil Dito dan mungkin nanti menteri lain itu atau mantan menteri lain, ya ini mungkin makan bubur panas dulu gitu ya KPK, baru nanti kalau sudah dapat kepastian dari para menteri-menteri yang di sekitarnya Jokowi, para mantan menteri sekitar Jokowi, baru kemudian dia memanggil Jokowi. Mengapa ini penting disampaikan? Karena saya sebut tadi ada dua juga ini pengakuan. Yang pertama dari Islah Bahrawi ini dalam wawancara di podcastnya Akbar Faisal. Pada waktu itu dia membongkar-bongkar fakta mengapa kemudian Yakult Khalil Qomas ini kok menghilang pada waktu pansus bekerja dan bagaimana proses mendapatkan kuota tambahan haji itu. Dan yang terakhir ini, yang terbaru tanggal 15 kemarin, Yakult Khalil Qomas itu bicara di kanal Ruang Publik. Di situ dia menjelaskan bagaimana proses mendapatkan kuota haji itu dan juga mengapa kemudian kuotanya kok dibagi 50-50 bukan 92 dan 8%. Lawatan mantan Presiden Joko Widodo ke Arab Saudi tahun 2023 diungkap mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Menpora, Dito Aryo Tejo saat diperiksa KPK sebagai saksi perkara korupsi kuota haji tahun-tahun 2023 sampai tahun 2024. Secara garis besar memang yang ditanyakan detail saat kunjungan kerja ke Arab Saudi. Waktu itu saya mendampingi Bapak Presiden Jokowi. Tadi saya sudah menceritakan semuanya detail, ungkap Dito usai diperiksa 4 jam di Gedung Merah Putih KPK,
Jakarta, Jumat, tanggal 23 Januari tahun 2026. Lebih lanjut, Dito juga menjelaskan kunjungan tersebut merupakan agenda resmi kenegaraan mencakup forum internasional dan pertemuan bilateral dengan pemerintah Arab Saudi. Dalam pertemuan itu, kerjasama di bidang olahraga menjadi salah satu fokus pembahasan. Jadi waktu itu ada tanda tangan MOU juga. Ini MOU-nya tadi saya bawa untuk yang Kementerian Pemuda dan Olahraga. Kebetulan tidak hanya Kemenpora, ada beberapa kementerian dan lembaga lainnya, tuturnya. Selain itu, Dito juga mengamini ada pembahasan soal kuota haji saat pertemuan Jokowi dengan Perdana Menteri Arab Saudi Mohammed bin Salman, MBS. Masalah kuota haji tersebut kini sedang diusut KPK. Seingat saya itu, pelaksanaan haji, bagian dari pembicaraan makan siang Presiden Jokowi dengan MBS. Itu sebenarnya tidak spesifik kuota, tapi pelayanan haji karena haji kita butuh banyak kan. Dan itu tidak hanya terkait haji, ada investasi, IKN juga, pungkasnya.